Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di konten unggulan kita Sperna Talks bersama saya Muhammad Syamsuddin Nur. Kesempatan kali ini kita akan mewawancarai atau menginterview salah satu eh, orang yang sangat penting di jajaran Yayasan Barunawati Biru Surabaya yang menduduki jabatan sekretaris yayasan yang bernama Bapak Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, semangat. Ya, alhamdulillah. Ini puasa-puasa gini masih efektif atau masih seger gimana, Pak? Tetap efektif, produktif, maksimal. Alhamdulillah. Ya, bagi kalian yang belum kenal Pak Nur Hidayat ini adalah salah satu tim pengembang juga, Bang, bisa dikatakan, Bang, yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Sebelumnya di yayasan mana, Pak? Kalau boleh tahu? Di sejumlah lembaga pendidikan di Surabaya, Sidoarjo, dan lain-lain. Oke. Jadi Bapak Nur Hidayat ini sangat kompeten kalau bisa kita simpulkan mulai dari sekolah tingkat dasar, Pak, ya, sampai dengan tingkat tinggi semuanya dikuasai oleh beliau. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, dulu awal mula Bapak tertarik dengan dunia pendidikan itu seperti apa, nggih? Awal mula dulu. Ya, terima kasih Mas Samsudin Nggih. atas kesempatan untuk ngobrol yang ini mengisi waktu Ramadan dengan hal yang positif. Terima kasih pada Bu Marina, Kepala BPKWAJ, yang untuk berbagi pengalaman, berbagi perjalanan hidup dengan adik-adik atau dengan guru-guru di lingkungan SMP Barunawati Surabaya. Tertarik dunia pendidikan adalah ketika saya masuk perguruan tinggi, ya, saya masuk di IKIP, ya. IKIP, UNESA kalau sekarang, nggih. Kemudian ketika itu melihat bahwasanya kira-kira dalam hidup ini, ya, yang pendek itu, waktu yang paling optimal untuk mengisi hidup ini kira-kira dengan satu aktivitas apa atau kegiatan apa kira-kira yang efeknya, yang manfaatnya itu tidak hanya di dunia tapi juga punya efek di akhirat. Oh, berarti kalau bahasa agama Islam itu jariyah. Jariyah. Kan ada 3 hal yang semua putus kecuali 3 hal. Oh iya, Pak. Ya, apa, kan? Pak? Satu, anak soleh, Oke. ya, yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Kemudian amal jariah, ya toh. Oke. Kemudian sesuatu yang diwakafkan, diberikan kepada orang lain, kemudian itu bermanfaat. Itu termasuk juga ilmu pengetahuan salah satunya. Pengetahuan, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Dalam dunia pendidikan itu ketiganya masuk. Oh, Ketiganya berarti anak soleh, lalu soleh, ilmu manfaat, amal jari amal jariah. tidak putus itu juga masuk semua dalam Semua. keilmuan. Ya. Apalagi kemudian saya itu tidak hanya berhenti sebagai guru, tapi juga sebagai penyelenggara sekolah, Oh, sebagai pengurus yayasan, ya. Jadi alhamdulillah saya itu bukan kebanggaan diri dan kesombongan diri, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian Allah. Saya sudah aktif mahasiswa, sudah mengurus di sejumlah yayasan sampai sekarang. Saya di Al Hikmah Kayung Sari, oh ya. kemudian juga di Al Falah Raya Darmo itu Baik. cukup lama, hampir 15 tahun saya ngurus pendidikan Al Falah. Dan juga di Sekolah Rodotul Jannah itu di PP Legiwaru. Oh, lagi waru yang Ya. daerah pasar itu ya. Kemudian di Ataqwa Wiyung. Oh, oke. Kemudian di Jenggolo Sidoarjo namanya Nurul Hikmah. Kemudian di Sekolah Insan Cendekia Mandiri di Sarirogo Sidoarjo. Sidoarjo juga. Jadi semua. ada 6 yayasan yang saya kelola. Sebagian itu playgroup TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sebagian masih TK SD, sebagian TK SD SMP. Jadi kira-kira kalau dihitung ya kurang lebih ada 10.000 siswa dan mahasiswa yang Allah. saya ikut bina sama-sama dengan teman-teman, ya.
Karena apa? Karena dengan menggeluti pendidikan, menekuni pendidikan, itu kita bisa mengubah anak-anak kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya, dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang lupa menjadi ingat, dan dari situ mereka menjadi orang dewasa yang hidupnya bermanfaat. Ketika dia hasil pendidikan kita itu bermanfaat, anak-anak menjadi akhlaknya baik, agamanya baik, kemudian dia ilmunya kompeten, kemudian dia bermanfaat bagi lingkungan. Itu setiap penggalan perbuatan dia berbuat baik, saya mendapatkan pahala. Berarti semua terus nyambung ya, Ya. sampai Saya mati, anak-anak didik saya masih berbuat baik, nyambung lagi pada generasi berikutnya. turun ke anaknya, turun tetap Itu nyambung ke namanya bapak. amal jariah. Jadi tidak ada ruginya menjadi guru, menjadi pengelola sekolah. Karena apa? Karena ya tadi manfaatnya tidak hanya diperoleh dengan istilahnya dapat gaji di sekolah, ya, tapi juga terhormat di masyarakat. Kemudian nanti di akhirat kita menuai panen dari doa-doa, dari perbuatan-perbuatan baik, Iya. dari anak-anak didik kita yang tidak putus-putus sampai kapan. Berarti kalau secara pengetahuan juga manfaat, secara makom atau jabatan juga Betul, terpandang, betul. lalu sampai akhir hayat pun insya Allah akan menyambung terus. Betul. Itulah Jadi- kenapa saya milih pendidikan. Dan dulu sebelum di IGIP Pak, Bapak langsung kelahiran Surabaya atau Ya. dari daerah? Saya itu berasal dari kota kecil di Jawa Timur bagian barat, yaitu kota Magetan. Daerah cukup, Kalau dengar kota Magetan biasanya yang terpikir Sarangan ya, Telaga Sarangan. atau Lempeng Magetan, Kerupuk Magetan. Gitu ya. Untuk daerah spesifiknya di mana Pak? Daerah? Saya di desanya namanya Sumbermulyo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Lahir 29 Juni tahun 1961. Itu dari situ di situ terus atau berpindah-pindah? Saya SD di desa saya itu, SMP di Surabaya sudah. Sudah di Surabaya. SMP di Surabaya, SMA di Surabaya, perguruan tinggi S1 di Surabaya, S2 juga di Surabaya. Jadi sekarang lagi menunggu S3 saya di Alhamdulillah, Surabaya. jadi Mudah-mudahan melanjutkan pendidikan. bisa baik, jalan lancar, insya Allah. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan perjalanan hidup ini akan menjadi optimal, ya, karena setiap yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Karena falsafah hidup saya adalah sebagaimana kata Nabi, khairun nas Anfa'uhum linnas. sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk. Iya, iya. Jadi sudah cukup lama sampai tadi di Alfa 15 tahun, Ya. mungkin di Baronawati sudah 10 tahun, Ya. Pak. Di Barunawati saya 11 tahun. 11 tahun. Ada gak, bisa gak sih Bapak bagi suka duka di dunia pendidikan seperti apa? Mungkin orang luar belum tahu tantangan menjadi guru, kan dilihat cuma ngajar aja, cuma memberikan materi, tapi tidak tahu feedback atau apa ya namanya, kekurangan-kekurangan yang dihadapi di lapangan. Mungkin Bapak pernah Ya, menghadapinya. dalam mengelola sekian lama di dunia pendidikan pasti ada suka dukanya, ya. Iya. Tapi kalau itu ditangkap sebagai satu perjuangan, ya, tidak ada perjuangan yang tidak ada sulit. Pasti ada kesulitan. Naik turun itu biasa. Jadi menurut saya dalam hal mengelola pendidikan yang paling sulit itu adalah menyediakan guru-guru yang baik. Itu yang paling sulit, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa lembaga-lembaga yang memproduksi guru, Iya. pabrik guru, ya, termasuk IKIP, ya, UNESA atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang memproduksi guru, itu di Indonesia itu bukan lembaga pendidikan pilihan pertama bagi anak-anak cerdas di Indonesia. Oh gitu, berarti bukan prioritas bagi Bukan pilihan mereka. prioritas. Jadi kalau ada orang tua di Indonesia, mungkin dalam mulai merdeka sampai sekarang lah, belum banyak perubahan. Anaknya pinter, Iya. ya, hebat sekolahnya, itu yang dipikir pertama masih ITB, Teknik ya, ITB, UI, UNER, UGM dan lain-lain. ITS ya, dan lain-lain. ITS dan lain-lain, ya. Jarang sekali ada, tapi sangat jarang, anaknya pinter, juara kelas, Langsung guru gitu.
masuk UNESA. Masuk UNESA. Berarti mungkin itu pilihan Ya, dua, mungkin pilihan terakhir Ya, setelah kedua beberapa atau ketiga. uji coba. Bahkan kalau ITB nggak masuk, UI nggak masuk, masih ke level berikutnya, ke Brawijaya mungkin. Oke. Atau ke Jenderal Sudirman mungkin, ke Udayana mungkin. Iya, iya. Belum ke guru. Artinya apa? Sumber daya guru di Indonesia itu bukan sumber daya terbaik dari bangsa ini. Pengelola-pengelola pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, yayasan-yayasan pendidikan, pasti sulit mencari guru yang baik. Benar. Karena pabrik gurunya tidak menyediakan dari sumber daya awal Kekurangan supply dari sana. betul. Nah, itulah kira-kira akibatnya apa? Begitu guru itu kita rekrut, masih harus dibina lagi, harus diedukasi, dipersiapkan untuk terampil mengajar, tampil membuka pelajaran, tampil bagaimana memberi reward dan punishment, bagaimana menutup pembelajaran, bagaimana mengevaluasi, itu mesti harus diulang lagi karena di lembaga pendidikan keguruan pun juga tidak matang betul. Tidak sesuai dengan yang di lapangan. Iya. Kadang-kadang nggak match dengan kebutuhan lapangan. Kebutuhan lapangan juga. Itulah maka sekolah-sekolah yang saya bina itu selalu begitu rekrut guru, maka guru itu harus dibina kurang lebih 300 sampai 400 jam. Oh, Training. Ya. Sedangkan untuk sehari aja cuman 6 jam. Paling pol 6 Paling jam. Ya. Berarti butuh 3 bulan. Betul. Ya. Setiap hari itu, Setiap Bu, hari. tanpa ada libur. Ya. Kalau dipotong libur sudah Iya sudah. mundur lagi. Itu yang paling ideal ya. Tapi sekolah yang sudah berjalan di Barunawati seperti ini ya memang akhirnya ya Sabtu Minggu Iya, gitu ya. iya. Ya kadang-kadang memang tidak matang. Tapi kalau ingin matang, ingin ideal, ingin guru-guru itu masuk kelas itu betul-betul siap, perlu pelatihan itu. Artinya lulusan UNESA, lulusan IKIP, lulusan lembaga pendidikan keguruan Perlu digembleng lagi. Ya mungkin itu kenapa, Pak? Kenapa kok banyak sekali yang lebih menjurus ke teknik daripada ke guru? Apakah dari mimpi awalnya atau dari sistem yang mereka dapat atau seperti apa, Pak, yang kalau jenengan sebelum lihat? ini ya, kalau sebelum 4-5 tahun terakhir itu mungkin karena penghargaan masyarakat, penghargaan pemerintah kepada guru itu tidak seperti penghargaan kepada lulusan yang lain. Ya, misalnya ada guru-guru Barunawati, guru-guru sekolah-sekolah yang kita kelola selama ini, itu gajinya jauh di bawah gajinya pegawai Telkom, Iya. pegawai PLN, pegawai BRI, barangkali kan. Nah, ngurusi duit kertas loh, tiap hari ngurusi kertasnya bayarannya banyak. Iya. Ngurusi setrum listrik itu loh, Listrikan. bayarannya. Telkom apa kan fisik semua. Sementara guru itu mendidik moral, mendidik akhlak, mendidik pengetahuan, skill, keterampilan. Yang mencetak generasi-generasi ini Bangsa ini nasibnya ada di guru. justru kurang Kurang terperhatikan. terperhatikan. Alokasi anggaran dana pemerintah untuk guru itu masih sangat kurang. Untung reformasi itu salah satu hasil yang sangat-sangat strategis adalah merubah alokasi anggaran APBN dari sekitar 36% di era Orde Baru, Iya. sekarang ini sekitar 20%. Cukup besar, Pak, Cukup besar. untuk Tapi ingat itu pun karena sudah lama guru itu gajinya kecil. Jadi kalau naik kan nggak boleh naik langsung drastis. Orang itu naik drastis tambah pingsan kali guru-guru gajinya besar. Jadi memang perlahan-lahan. Karena kan harus juga selevel atau bertahap sesuai dengan keterampilan dan skill mereka. jadi peningkatan kompetensi juga Ya. perlu diperhatikan di situ. Tapi alhamdulillah kira-kira ya 10 tahun terakhir lah ya, itu upaya menaikkan kesejahteraan guru itu makin Penghargaan baik, guru ya. ditingkatkan. Ada tunjangan-tunjangan dan lain-lain itu sudah mulai menarik anak-anak pinter bangsa ini untuk menjadi guru. Rasio jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi ke pendidikan Ya. sekarang jauh lebih besar dibanding ke teknik. Sudah cukup membaik. sudah. Grafisnya sudah Jadi ada UNESA peningkatan. itu saya akan kenal baik sama rektor-rektor UNESA yang sebelumnya dan sekarang. Ya. Itu terbesar di Jawa Timur itu UNESA. Oh, Rekrutmen calon mahasiswa. Jadi penolaknya paling banyak di jurusan pendidikan. Itu menariknya. Berarti Jadi sudah sudah ada. mulai. Oh. Nah, trust guru di hadapan masyarakat sudah mulai. Dulu ya, Ya. kalau calon temanten Ya. mau melamar gadis seorang Oke. itu malu kalau ditanya. Mm-mm. Nak, kerja di mana? Oke.
belas gak trust, belas gak Mau jadi guru gitu. guru gak Kurang, Pak. yakin. Anu Pak, mohon maaf saya guru. Gitu. Wah, wes. Begitu memang. Karena apa? Memang hargaan publik memang belum seperti sekarang. Nah, sekarang sudah makin yakin. Gimana anak kerjanya? Guru Pak saya. Wah, waduh. Ya, berarti sudah Wah. ada pengakuan bagi, Ada bagi di pengakuan. masyarakat. Dan calon mertuanya bangga kalau anaknya jadi guru. Alhamdulillah. Mantunya guru juga bangga lah. Coba. Amin, 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 amin. Terima kasih, Pak. Ya, Adalah. tapi ini bukan pribadi. Saya sudah, tapi ini pendekasan saja oleh Pak Nur Hidayat bahwa profesi guru itu sudah mulai meningkat dan sudah Mulai dilirik dihargai dan oleh dihormati oleh masyarakat. orang anak-anak, terutama anak-anak yang pilihan dari awal. Betul. Karena sebelumnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Nur tadi kan orang-orang yang kompeten itu lebih memilih ke bidangnya atau Ya. lebih kalau bahasa kasarnya memilih tekniknya Etik, daripada ke hukum, politik, sosial. sosial hukum gitu ya. Tapi sekarang sudah beberapa tahun sudah meningkat Sudah grafiknya mulai. sudah. Indikatornya adalah Hmm? lulusan SMA, SMK yang mau jadi guru itu besar sekali sekarang. Oh, justru di pendidikan tingkat atas pun sudah Nah, artinya pilihan output SMA itu ya sudah siap. dulu kan pikirannya mesti ke teknik, Ya, dokter lah paling ke enggak dokter gitu ya. pengacara Sudah gitu. guru. Jadi mereka udah siap Ya, untuk menjadi ya. pendidik. Ya. Baik di negeri maupun swasta mereka sudah. Kalau negeri kan memang tunjangannya memang memadai ya. Swasta ditambah tunjangan. Ya, toh. Sekarang apa namanya itu? Untuk dari pemerintah namanya apa itu? Sertifikasi. Sertifikasi. Iya. Itu kan sudah lumayan. Ya, ya. Itu bagi keluarga muda insya Allah cukup. Cukup. Berarti emang secara pengalaman Bapak bertahun-tahun ini sudah ada peningkatan dalam dunia Ya. pendidikan. Sudah. Dan juga perhatian pemerintah kepada sekolah penyelenggara, bukan hanya gurunya, Ya. juga sangat baik sekarang ya. Di mana misalnya ada blok band Oh, ya, berarti ada pos. mohon maaf untuk sebelumnya Sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Jadi swasta itu ya hidup mandiri sudah. Layak mutu walayah ya hidup segan mati tak mau seperti kerapak hidup di batu. waduh. Dulu begitu, diumbar. Ya wis pokoknya ada sekolah udah Ya, terserah yang memang kreatif, bisa hidup. aktif, sekolah-sekolah didukung oleh backup entrepreneurship, Ya. pengusaha-pengusaha, moncer. CSR gitu. Ya, CSR, tapi yang sedengan-sedengan ya sudah tadi itu. Yes, apa yang ada gitu aja. Apa yang ada itu. Sedangkan guru-gurunya juga ya apa adanya juga. Ya, apa adanya, akhirnya hasilnya Ya apa adanya adanya. juga. Ya, Berarti itu juga berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan, Mbak ya. betul. Selalu Mulai dari input outputnya. Ya, selalu begitu. IO model itu kan begitu. Kalau inputnya baik, prosesnya baik, hasilnya baik. Juga baik. Jadi tidak ada yang istilahnya untuk main-main ya di dalam. Ya kalau sekolah-sekolah misalnya dari sisi tampilan gedung sajalah ya. Ya. Tampilannya itu menarik ya, eye catching, bersih, rapi, pengelolanya ramah, welcome ya. Prestasinya bagus ya, banyak siswa-siswa akan berdatangan ya. Tapi kalau ya semuanya lemes gitu, ya semeraut semuanya, gurunya seadanya ya, respon kepada tamu-tamu juga tidak welcome, Iya. ya sudah orang juga tidak akan merespon dengan baik ya. Makanya saya 10 tahun di Barunawati ini selalu berusaha agar Barunawati ini, sekolah Barunawati menjadi sekolah yang baik ya, Ya. sekolah yang menjadi pilihan masyarakat. Ya, menimbulkan trust yang tinggi kepada masyarakat sehingga akan menjadi sekolah pilihan di Surabaya Utara.